Shalom Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul meskipun melalui online. Dan hari ini kita akan beribadah, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya yakin hari ini Bapak Ibu juga diberkati. Adapun pertolongan kita di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau kami memiliki akan Yesus Tuhan yang hidup, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga benar-benar terjadi dan disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Dan juga kenaikan daripada Tuhan Yesus bukan langsung menghilang, tetapi dengan perlahan-lahan meninggalkan para muridnya dan memberkati. Dan hari ini kami sebagai jemaat-Bu, kami memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena Tuhanlah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertakhta di surga, yang juga akan datang untuk kali yang kedua. Kau berkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada. Hari ini kita masuk dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Kita bersyukur masih diberi kesempatan pagi hari ini, walaupun Bapak Ibu Saudara ada di tempat masing-masing, dan kita semua jemaat Tuhan boleh tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Mari Bapak Ibu bawa hatimu, Bapak Ibu saudara, remaja, pemuda, dan seluruh jemaat Tuhan, untuk kita boleh berkata kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah, bagaikan tanah kering yang merindukan air, kita minta kuasa Tuhan boleh mengalir, memenuhi seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan Roh-Mu yang kudus, boleh menjadi penolong buat setiap kami, yang akan terus mendampingi hari-hari kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari katakan pujian ini. Oh, kami bersyukur Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu dalam hidup kami, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari sama-sama katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
tempat ini mengalirlah, oh Roh, katakan pulihkanku Tuhan, pulihkan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mari mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup kami, di hidupku. Mari sekali lagi kita mau bilang di hadapan Tuhan, oh kami rindu bagaikan tanah yang kering Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu dalam hidup kami, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Oh, mari katakan sama-sama, mengalirlah ya Tuhan, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, mari minta kuasa Roh Kudus boleh mengalir memenuhi setiap kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalirlah, oh Rohku, pulihkan kami Tuhan, pulih. Sekali lagi mari katakan, oh mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Oh kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh haleluya, oh Rohku di hidupku. Sekali lagi mari katakan sama-sama, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh, pulihkanku. Sekali lagi mari katakan, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, mengalirlah, oh Rohku, pulihkan kami Tuhan, pulih. Mari kita sembah Tuhan, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh Roh Kudus bekerja memenuhi kami sekalian Tuhan, kami percaya. Terima kasih. Oh mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah memenuhi kami Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih
lagi sama-sama katakan mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari minta sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya pagi hari ini kita semua boleh dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami, pulih. Katakan mengalirlah Roh Kudus, penuhiku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dengan sorak-sorai kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus, kita yang percaya dan siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersuka cita pagi hari ini. Kita diberkati, kita percaya setiap kita boleh diberkati Tuhan, dan amin. Mari kita mau bilang Roh Kudus tercurah di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita boleh bersuka cita bersama-sama. Angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat. Mari katakan, oh urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua bersorak bagi Tuhan, bagi Dia. Mari sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan seluruh umatnya. Amin. Mari katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Mari sama-sama bilang, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua bersorak bagi Tuhan, bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya
Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan naik ke surga, kita percaya bahwa setiap kita boleh menang bersama dengan Tuhan. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita untuk menuntun langkah-langkah kita sampai hari ini. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Mari kita mau sama-sama bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu tetap kita bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Katakan haleluya. haleluya, Dia bangkit. Katakan, Oh, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. mari sekali lagi bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Sekali lagi bilang, haleluya, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus turun. haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami teduhkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Roh Allah yang hidup itu boleh memenuhi seluruh kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kami percaya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan Mari sama-sama kita mau katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami percaya. Roh Allah yang hidup penuhiku.
katakan, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuliku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. mari katakan membebaskan, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. sekali lagi kita mau katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. sekali lagi menyatakan kebesaran, Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan rutin melalui rekening gereja BCA dan Mandiri seperti di layar berikut ini. Kemudian juga untuk persembahan misi dan kenta dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening gereja berikut ini. Kemudian Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa mulai tanggal 22 besok malam kita akan masuk dalam pekan doa 10 hari, dan ibadah pekan doa 10 hari akan ditayangkan secara online setiap hari pada pukul 7 malam melalui channel YouTube Multimedia Gia Pekangsaan. Dan sehubungan dengan pekan doa 10 hari tersebut, maka siraman rohani yang biasanya Bapak Ibu Saudara ikuti setiap hari dari Senin sampai Jumat pukul 12 siang akan ditiadakan dan digabung dengan pekan doa 10 hari tersebut. Kemudian diingatkan untuk doa setiap hari yang kami kirimkan melalui pokok-pokok doa
Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya setiap hari dan berdoa di jam-jam yang sudah kita tentukan, yaitu antara pukul 5 sampai 6 pagi atau pukul 1 siang sampai pukul 2 siang dan juga pukul 10 malam sampai 11 malam. Bapak Ibu Saudara boleh memilih di jam-jam yang mana Bapak Ibu Saudara berdoa untuk pokok-pokok doa tersebut. Kemudian diingatkan pada Minggu 24 Mei yang akan datang, ibadah Minggu berjalan seperti biasa melalui tayangan online tentunya pada pukul 8, dan diingatkan kepada adik-adik sekolah Minggu akan diadakan ibadah juga pada pukul 9.30 atau setengah 10 pagi melalui tayangan online. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Tuhan Yesus memberkati. Terima kuasa Roh Kudus yang turun di atasmu dan jadi saksi bagiku, dan jadi saksi bagiku selamanya hingga ke ujung dunia. Terima kuasa dan jadi saksiku, dan jadi saksiku, menjadi saksi bagiku ke ujung dunia, ke ujung dunia. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini merupakan hari raya bagi orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Pada pagi yang indah ini Tuhan, pada saat kami berkumpul di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami yakin dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan utus
untuk menyertai kami tetap bersama-sama dengan kami. Dan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami bersama-sama berkumpul untuk merenungkan kembali akan makna serta berkat Tuhan di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kami orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan terangi hati dan pikiran kami, demikian juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pada hari ini, beberapa ayat akan saya baca sebelum kita merenungkannya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan bagimu. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 5 berbunyi, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 juga dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat yang terakhir dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya kepada wanita di dekat makam, juga kepada murid-muridnya, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Selama 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan surga. 40 hari setelah kebangkitan, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Jarak Bukit Zaitun dengan Yerusalem tidak terlalu jauh, sekitar 5 kilometer. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 51 dan juga di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Setiap tahun gereja-gereja di Indonesia memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan juga gereja-gereja di seluruh dunia banyak yang memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di Indonesia
Hari raya ini dinamakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih yang sudah lama diputuskan oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan sebagai hari libur nasional. Hari kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh seluruh umat Kristen sebagai hari penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita, untuk dibawa masuk ke surga. Karena ada kenaikan, maka akan ada kedatangan Yesus kembali seperti yang dikatakan oleh dua malaikat di dalam kitab para rasul tadi. Di dalam kitab para rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan jelas tertulis di dalam firman Tuhan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi adanya. Dan ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Dia naik ke surga dengan tubuh fisiknya kembali ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan, tidak dengan cara yang cepat kilat hilang. Dengan naik secara perlahan-lahan dan terlihat dengan jelas oleh para murid dan banyak orang. Disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga. Sampai awan menutupi dia dari pandangan mereka. Dua malaikat muncul dan mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tentu saja hal ini berbeda dengan orang-orang yang mengklaim diri pernah terangkat ke surga. Karena peristiwa terangkatnya mereka ke surga tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Tidak ada yang menyaksikan akan peristiwa tadi. Lalu apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi saudara dan saya, orang-orang percaya pada saat ini? Yang pertama kita lihat bahwa Yesus menubuatkan kenaikannya. Hal itu betul-betul terjadi. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, ia berulang kali mengatakan bahwa ia akan mati dan akan kembali ke Bapa di surga. Hal ini terlihat jelas di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 sampai dengan 27. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia yang berasal dari Bapa tadi, dia akan kembali. Dia yang satu dengan Bapanya tadi, dia akan kembali ke surga. Kemudian perkataan Yesus mulai mengerucut kepada nubuatannya, di mana ia akan terangkat ke surga.
Di dalam Injil Yohanes pasal 15 mengatakan demikian. Yesus menjelaskan alasan ia harus kembali ke surga. Supaya penghibur Roh Kudus dapat diutus kepada para murid-muridnya. Di dalam Ulangan pasal 18 memberikan bekal pada kita untuk menguji nubuat. Apakah nubuat tersebut palsu atau berasal dari Tuhan? Di sana dicatat bahwa nubuat palsu ada nubuat yang diucapkan namun tidak terjadi. Dengan kata lain, sebuah nubuat yang telah diucapkan harus terjadi. Apabila tidak terjadi, maka itu adalah nubuat palsu. Yesus menubuatkan kenaikannya ke surga kepada para murid-muridnya. Dan hal itu dicatat di dalam Injil untuk menjadi bukti yang tertulis sampai sekarang. Dan hal itu betul-betul terjadi. Sehingga Yesus tidak memberikan nubuat palsu atas dirinya sendiri yang naik ke surga. Tidak ada seorang manusia pun dapat menubuatkan kenaikannya ke surga selain Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan. Maka itu di sini letak perbedaan antara Yesus Kristus dengan manusia. Yesus menubuatkan kenaikannya, sementara manusia tidak ada yang demikian. Itulah sebabnya kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setiap janji-janji dalam firman Tuhan ini digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dapat mempercayai akan firman Tuhan yang hidup, yang menjadi pegangan bagi hidup kita di dalam kita mengikut akan Dia. Yang kedua, kalau kita lihat pada waktu para muridnya tadi diajak menuju ke dalam suatu tempat. Nah, dia naik ke surga dan dia memberkati akan para muridnya. Di sini kita lihat bahwa Yesus memberkati akan gerejanya. Injil Lukas 24 ayat 50 mencatat akan hal ini. Hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum meninggalkan murid-muridnya di bumi atau sebelum dia naik ke surga adalah mengangkat tangannya dan memberkati akan murid-muridnya. Inilah hal yang terakhir yang dilihat oleh murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka. Apakah ini aneh bagi para murid dan orang-orang yang melihatnya? Bukan hal yang aneh, sebab tangan Tuhan Yesus memang sudah biasa memberkati akan mereka. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang penuh dengan berkat. Melalui tangan Yesus Kristus inilah roti dan ikan dilipat gandakan sehingga dapat dimakan 5.000 orang dan juga ada 4.000 orang. Tangan itu juga yang memberkati orang yang buta sehingga dapat melihat. Tangan yang terlubang kena paku itu pula yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tangan Yesus itu pula yang membangkitkan seorang muda yang mati. Begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Banyak berkat sudah diberikan dan inilah yang dilakukannya bahkan sebelum Yesus naik ke surga. Terakhir kali
Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati akan para muridnya tadi. Berkat-berkat yang saudara dan saya terima saat ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan hal yang baru. Ketika Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini, itu hanyalah berkat lanjutan dari kebiasaan yang Tuhan Yesus memberkati akan muridnya pada waktu itu. Ini merupakan mata rantai dari berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya. Karena Yesus memang selalu memberkati mereka. Dan Yesus akan terus memberkati kita. Karena Dia telah memberkati kita pada masa yang lalu. Dan seperti firman-Nya bahwa Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga berkat Tuhan yang akan diberikan kita juga tidak berubah. Ketika Yesus mengangkat tangannya memberkati, siapa yang Dia berkati? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengatakan bahwa Yesus memberkati mereka. Siapa mereka itu? Apakah semua orang penduduk yang tinggal di Betania dan Yerusalem? Pasti yang dimaksudkan oleh Yesus memberkati mereka. Bahwa Tuhan Yesus memberkati para muridnya. Bukan orang-orang yang tinggal di Betania. Murid-muridnya diberkati oleh Yesus. Dan itu mewakili akan gereja Tuhan segala zaman. Kita tahu ada berkat umum yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi ada juga berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang kepunyaannya. Berkat umum merupakan anugerah yang Tuhan berikan secara berkelimpahan kepada setiap orang. Tetapi bukan bagian dari keselamatan. Kita tahu pada saat ini seluruh masyarakat, seluruh dunia diberkati oleh Tuhan. Tidak pandang dia orang Kristen atau dia non-Kristen, dia percaya pada Yesus atau dia tidak percaya pada Yesus. Semua sama diberkati oleh Tuhan. Salah satunya di mana Tuhan memberikan udara, memberikan oksigen yang dapat dihirup oleh semua orang. Baik orang yang percaya maupun orang yang menentang akan Dia. Dan ini merupakan berkat secara umum yang Tuhan berikan. Berkat umum juga dapat kita lihat di mana banyak orang menjadi penemu-penemu sehingga berguna untuk masyarakat dan dunia pada saat ini. Mereka ahli di dalam ilmu pengetahuan. Tuhan memberkati pemikiran mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Dan apa yang dilakukan menjadi berkat bagi orang. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan melalui online ini juga berkat umum yang Tuhan berikan penemunya.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu di dalam dunia ini ya, banyak mereka-mereka yang menjadi contoh teladan bagi masyarakat, meskipun dia bukan orang Kristen. Kita melihat Mahatma Gandhi dari India. Dia bukan pengikut Yesus, tetapi dia memberikan contoh moral yang sangat indah bagi bangsanya dan juga bagi masyarakat dunia ini. Banyak orang-orang yang Tuhan berkati. Itu merupakan anugerah umum yang Tuhan berikan. Kita juga tahu kita diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Itu merupakan berkat umum. Kita melihat akan konglomerat-konglomerat yang ada di dunia ini, bukan berarti mereka semua orang-orang yang percaya pada Yesus. Tetapi mereka diberkati dengan materi yang luar biasa. Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan matahari, Tuhan juga memberikan oksigen. Itu untuk orang yang baik maupun orang yang jahat. Untuk semua orang yang ada dalam dunia ini dipelihara oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekayaan itu merupakan berkat umum yang Tuhan berikan pada semua orang. Jika kita memiliki motivasi menjadi Kristen supaya kaya, itu salah besar. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Sebab orang yang bukan Kristen pun dapat menjadi kaya. Dia dengan kemurahannya mencurahkan berkat kepada banyak orang. Dan kalau kita melihat pada waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, Tuhan Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia memberkati akan mereka. Yesus memberkati akan murid-muridnya. Saudara adalah orang-orang yang khusus diberkati oleh Tuhan. Sudah berapa banyak berkat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Berulang kali kita berbuat dosa, berulang kali kita menyakiti akan Yesus. Di situ Dia memberikan pengampunan pada diri kita. Berkat pengampunan yang tak terhitung yang Tuhan berikan pada kita. Ini khusus diberikan saudara dan saya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita diangkat menjadi milik kepunyanya, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Soal berkat materi, pasti Tuhan juga janjikan untuk kita-kita. Tidak ada anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sampai meminta-minta dan kelaparan. Itu tandanya janji Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan
ada di dalam genggaman pemeliharaan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati saudara dan saya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli apapun masalah yang saudara hadapi pada saat ini, kelemahan-kelemahan yang kita hadapi, dan bagaimanapun kita buruk keadaan kita, kalau Tuhan akan memberkati kita, kalau Tuhan memberkati kita, maka berkat itu akan sampai kepada kita. Berkat Tuhan untuk para muridnya pada saat kenaikan ke surga adalah sebagai sebuah akhir yang luar biasa dalam kehidupan Kristus di bumi ini. Di mana dia masih memberkati akan para muridnya tadi. Dia tetap memberkati akan para murid-muridnya. Dan ini mengingatkan supaya kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa pelihara kita. Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Dan bagaimana respon daripada para murid-muridnya tadi? Kalau kita membaca dalam firman Tuhan bahwa para muridnya tadi mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait suci dan memuliakan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka bersukacita senantiasa, mereka mengucap syukur. Dan mereka berada di dalam rumah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Memang khususnya pada hari kenaikan ke surga pada tahun ini, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan atau di gereja. Kita hanya ada di rumah kita masing-masing. Bukan berarti kita tidak bisa menyembah Dia, bukan berarti kita tidak dapat memuliakan Dia, bukan berarti kita tidak bisa mengucap syukur kepada Dia. Dimanapun kita berada, kita dapat memuliakan Dia. Daniel yang ada di lubang singa, di gua singa. Dia mengucap syukur, dia berdoa, dia memuliakan Tuhan. Di dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini, kita berada di rumah, kita mesti dapat mengucap syukur pada Tuhan. Atas penjagaannya, perlindungannya, bahkan berkat-berkat yang dapat kita makan dan minum sampai sekarang ini. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Itu merupakan respon kita juga di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan itu luar biasa. Kalau sampai saat ini kita tetap sehat, kuat, dilindungi dari COVID-19, itu juga merupakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mengucap syukur kepada Dia senantiasa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Yang ketiga dapat kita lihat, Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kata tempat dalam bahasa aslinya berarti sebuah tempat yang kekal. Yesus berjanji akan menyediakan tempat yang mulia bagi orang-orang percaya.
Sedang bagi mereka yang setia melayani Tuhan, mereka yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, Yesus juga akan memberikan hadiah. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Di mana tersedia mahkota kebenaran. Dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yesus menjadi pengantara bagi orang percaya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Yesus yang naik ke surga, dari sana dia akan menjadi pembela, menjadi pengantara kita di hadapan Bapanya. Yesus berdoa bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui doa syafaat Yesus, setiap orang yang percaya kepada Bapa akan dapat menerima kasih karunia-Nya. Dan Yesus mengirim Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Yesus Kristus harus naik ke surga terlebih dulu agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia. Roh Kuduslah nanti yang akan menolong kita. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam dunia ini. Untuk melakukan karya yang ada dalam dunia ini. Saat kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadikanlah peringatan ini sebagai sebuah perenungan bagi kita untuk semakin setia, semakin semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Tantangan dan pergumulan dalam hidup akan terus ada. Tapi Yesus selalu ada bagi kita. Dia sebagai pendoa syafaat untuk saudara dan saya. Dia akan meminta kepada Bapa untuk mencurahkan kasih karunia kepada kita. Dan roh yang diutusnya itu Roh Kudus akan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita di tengah-tengah kelemahan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diyakinkan kembali bahwa apa yang Tuhan janjikan, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, itu akan tergenapi. Karena Engkau adalah setia dan janjimu pun juga setia. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan Yesus yang naik ke surga, tapi Engkau masih tetap memberkati akan kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih buat keselamatan yang kami terima. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Di tengah-tengah kelemahan, Engkau memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang kami miliki, yang senantiasa menolong akan kami di dalam setiap langkah. Dan biarlah melalui kenaikan Tuhan Yesus surga, kami tetap semangat, karena kami memiliki Yesus yang hidup dan kami akan wartakan
kami akan beritakan kemanapun kami akan pergi. Jadikan gerejamu menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajariku mengerti firman-Mu. Aku berpegang padamu dalam suka, ajarku untuk rendah hati, dalam duka untuk mengucap syukur. Karena berkat-Mu itu cukup bagiku. Karena cinta-Mu melebihi segalanya. Kau jadikanku sempurna di dalam terang-Mu. Kaulah alasan ku ada. Karena berkat-Mu itu cukup bagiku. Karena cinta-Mu melebihi segalanya. Kau jadikanku sempurna di dalam terang-Mu. Kaulah alasan ku ada. Karena berkat-Mu itu cukup bagiku. Karena cinta-Mu melebihi segalanya. Kau jadikanku sempurna di dalam terang-Mu. Kaulah alasan ku ada. Kaulah alasan ku ada. Kaulah alasan ku ada. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau-lah yang menjadi jaminan bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi pada saat ini, kami tidak sendirian. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami bersama-sama jemaat kami Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, kami bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kami, di negara kami, di dalam menghadapi akan virus corona ini. Tapi lebih daripada itu, Engkau menyertai kami saat ini, dan Engkaulah yang menjaga keluar masuk kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang membentengi kami kemanapun kami pergi, dijauhkan dari virus corona terhadap diri kami masing-masing. Dan saat ini kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, khususnya tentang masalah perekonomian.
yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kekurangan yang dihadapi, Engkau akan memberikan pertolongan kepada setiap masyarakat. Engkau yang akan campur tangan di dalam setiap usaha pekerjaan, sehingga mereka tetap dapat bertahan dan dapat menghidupi akan kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Untuk mereka yang usaha, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang akan memberkati dalam usaha di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Dan kami percaya Engkau yang akan menolong akan usaha dan pekerjaan daripada jemaat-Mu. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, bila setiap gereja-gereja bangkit karena Tuhan memberikan perintah kepada kami, memberikan amanat agung kepada kami untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan saat inilah kesempatan bagi gerejamu untuk dapat menyatakan kabar baik di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan akan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang di rumah sakit, baik untuk kebutuhan kehidupan sehari, serta keperluan yang lain. Engkau sendiri yang akan memakai gerejamu untuk menjadi alat dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan kami mempercayakan gerejamu ke dalam tangan Engkau sendiri. Dan kami berdoa menyerahkan akan diri kami pribadi hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Silakan berdoa masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Biarlah Bapak Ibu tetap semangat meskipun virus corona ini belum berlalu. Tetapi kami yakin badai COVID-19 akan berlalu. Dan kami yakin dan kami berdoa terus pada bulan Juni kita dapat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati.